sebenarnya awal konflik di Partai Nanggroe Aceh ini? Awal konfliknya setelah Pak Irwandi ditangkap KPK, kami tetap bekerja, membesarkan partai, membuat rapat konsolidasi tiap daerah, hingga selesai pileg kemarin. Alhamdulillah kita mendapat 6 kursi di DPR Aceh, 46 di DPRK seluruh kabupaten kota, ada 5 kita tidak ada kan. Juga kita dapat 5 pimpinan DPR, 1 ketua di Aceh Selatan. Tidak ada masalah apa-apa. Bermula ketika Rapimpus. Di Rapimpus awal 2019 yang diadakan di Hermes, di situ ada wacana-wacana untuk membuat kongres luar biasa karena Pak Irwandi berhalangan. Di sana saya juga yang memprotes, tidak usah buat KLB dulu, kita sabar dulu, kasihan Pak Irwandi. Dia adalah orang tua kita yang harus kita hargai, dia semangat dia ada pada kita, itu saja. Tetapi hasil Rapimpus ada pihak-pihak yang menganggap itu sebuah kudeta, padahal itu Rapimpus adalah dihadiri oleh 23 perwakilan DPW kabupaten kota. Rapat itu terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutupi, tidak ada kudeta di situ. Muncul kecurigaan, kita mau klarifikasi dengan Pak Irwandi tidak bisa karena dia kan dibatasi memakai alat-alat elektronik. Akhirnya muncul beberapa surat, termasuk pemberhentian saya ketua harian, pemberhentian Miswar Fuadi sebagai sekjen, pemberhentian Fahli Fikirani, ada Pak Tarmizi dan para wakil ketua. Juga pelantikan Sekjen Syekh Muharram, ketua hariannya Darwati Agani. Muncul surat, ya hingga surat itu kita tidak tahu surat itu benar atau tidak, karena muncul surat hampir setiap minggu muncul surat. Sementara kalau ingin ketemu Pak Irwandi kan dibatasi. Benar. Dibatasi. Timbul kecurigaan kami, ini PNA sudah masuk pihak ketiga. Disitulah wacananya lahir kongres. Oh gitu, jadi ini ketika memang Pak Irwandi sedang di penjara ya, KLB itu muncul. Itu yang menggagas KLB itu sendiri siapa? Yang menggagas, dia kesepakatan bersama, cuma gagasnya adalah penggagas utama Miswar Fuadi. Miswar Fuadi. Dan juga Anda sini Pak Tiung sebagai penggagas juga? Bersama dia. Bersama duduk kami sepakat, ini untuk menyelamatkan partai, bagaimana solusinya. Panggillah Pak Irwansyah selaku dia ketua Majelis Tinggi Partai, karena salah satu syaratnya KLB adalah atas permintaan Majelis Tinggi Partai. Nah, Majelis Tinggi Partai itu kan ada di Pak Irwandi. Apakah beliau setuju ini diadakan KLB atau memang tanpa persetujuan ini Pak Tiung? Dia kan Majelis Tinggi Partai ini ada 5, ketuanya Pak Irwansyah, sekretarisnya Sayuti Abu Bakar, anggotanya ada Pak Sunarko, ada Miswar Fuadi. Dia 5 orang sebenarnya. Makanya ketika Pak Irwandi berhalangan tetap, dia tinggal 4 orang. Ada Pak Sunarko, Sayuti Abu Bakar, Pak Irwansyah, dan Miswar Fuadi. Jadi yang dianggap itu 4 orang, 1 orang berhalangan tetap ya kan? Karena KLB itu dianggap tidak sah nih Pak Tiung. Kok bisa sih? Kan ini masa senggang nih Pak Irwandi kan di penjara. Kan nggak mungkin nih masa kosong partai nggak ada pimpinan. Jadi dilaksanakanlah kongres luar biasa. Nah, kongres luar biasa kok tentu ada persetujuan dari DPP PNA-nya. Kemudian saya juga pernah melihat membaca di media bahwa KLB itu tidak sesuai dengan jalur hukum. Itu seperti apa Anda mengklarifikasinya? Ya, jalur hukumnya yang pertama, KLB itu permintaan dia Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai ada 5 orang tadi. Karena Pak Irwandi berhalangan tetap, dia kan tinggal 4 orang. Ketika bicara 4 orang, permintaannya Majelis Tinggi Partai, dia sistem Majelis Tinggi Partai ini sistem musyawarah juga dan mufakat. Bila tidak ada kesepakatan, diberlakulah voting ya. Dari 4 orang yang dianggap masih aktif karena Pak Irwandi berhalangan tetap, maka 3 orang menandatangan, termasuk Miswar Fuadi yang tanda tangan. Artinya juga beliau salah satu orang yang memang menggagas ini ya. Dan atas permintaan dia. Atas permintaan Pak Miswar, KLB itu. Karena dia Majelis Tinggi Partai. Nah, tapi pada masa KLB Anda terpilih sebagai ketua. Saya dipilih di kongres itu. Di kongres KLB. Iya. Artinya sudah sah.
quorumnya berapa persen itu sehingga dianggap sah? Dia kalau ADRT partai quorumnya adalah 50+1 dari pemegang suara. Sementara yang hadir di situ lebih daripada 50% per satu. Artinya sudah melebihi kuota ya? Sudah melebihi kuota. Ketika bicara aklamasi, berarti di situ kan tidak ada perdebatan. Benar. Nah, semenjak ini udah selesai nih KLB, tetapi kenapa tidak di SK-kan nama Anda sebagai ketua? Ini karena ada isu-isu kan memang sudah ada dualisme kepemimpinan ya, ada Pak Irwandi dan Anda disebut dengan kubu Tiong ya, Anda sendiri ya sebagai ketuanya, itu seperti apa terciptanya dualisme ini? Dalam perjalanan setelah kita usulkan SK, ada gugatan daripada Pak Irwandi Yusuf. Jadi menggugat. Salah satu materi gugatan itu meminta pengadilan membatalkan KLB. Dia gugatannya agak lama, dia karena ada banding, ada kasasi, ada putusan pengadilan tinggi. Hampir setahun kalau tidak salah saya gugatan itu. Diputuskan dari pengadilan tinggi, banding dan Mahkamah Agung, keputusannya NO. Yaitu NO-nya gugatannya tidak memenuhi syarat. Setelah selesai gugatan, kami ajukan lagi. Tetap ada protes, yang protes adalah Ketua Mahkamah Partai, Sayuti Abu Bakar, juga diprotes oleh Irwandi. Soal ini, disinilah polemik yang timbul berkepanjangan.